ruang lingkupnya luas. Karena ini adalah menyangkut masalah negara. Masalah negara. Tetapi kita akan feedback atau mundur sedikit nanti tentang sebuah watonnya kepada saudara dan walaupun itu tidak seagama atau satu suku. Nah, di Indonesia, kita di negara kita ya, di negara kita itu watoniyahnya itu sangat kelihatan. Di mananya? Karena negara Indonesia itu sifatnya pluralisme. Apa itu pluralisme? Yaitu orangnya bersuku-suku, ya kan? Banyak bahasanya, banyak sukunya, dan macam-macam juga budayanya. Jadi kalau kita hubungkan watoniyah ke negara kita ini, Indonesia sangat pas, ya kan? Makanya di ruang lingkup Himmat Sama itu ada yang Bapak baca itu, hendaklah siswa madrasah aliyah itu memunculkan karakter keindonesiaannya. Arti karakter keindonesiaan itu bentuk keindonesiaannya itu harus muncul. Jangan sampai kita meniru Barat. Tapi karakternya itu apa keindonesiaannya itu? Nah, di watoniyah inilah kita akan melihat bagaimana budaya daripada negara Indonesia yang penuh dengan pulau, suku, dan bahasa. Kalau di dalam Pancasila itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini lengkap kalau di Indonesia itu. Di sini watoniyah ini. Nah, sehingga bagaimana kita membentuk karakter ini agar kita keindonesiaan ini jangan sampai ada muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia adalah merupakan seni yang harus kita ikuti selama itu di dalam ruang lingkup positif. Gak apa-apa ya kan, silahkan aja. Kalau orang ada sedikit kepercayaan bertentangan dengan agama kita tidak perlu ya kan memberikan komitmen argumentasi itu jelek tidak. Karena itu agamanya dan dia mempunyai kepercayaan sendiri. Sama kalau kita orang Islam itu bulan, apalagi Buddha, kemudian apalagi Nasib, ya kan? Orang sendiri pun akan menilai dengan kita. Nah, tetapi di ukhuwah watoniyah ini kita tidak perlu menghina siapapun, ya kan? Karena mereka mempunyai tradisi kepercayaan, silahkan. Dan kita sebagai orang Islam ada mempunyai sebuah kegiatan kepercayaan sesuai dengan konsep kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, karena kita sering melihat di beberapa media, di beberapa berita kriminal, kita sering memperhatikan dan menyaksikan bagaimana orang yang sembahyangnya ya kan tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah, lalu kita langsung memberikan komitmen atau argumentasi yang tidak baik. Padahal Quran sangat menjelaskan tabayyun. Arti tabayyun itu kita klarifikasi, kita tanyakan, kita bicarakan. Mungkin apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu ada dalil-dalil tersendiri yang perlu kita tahu ya kan. Dan itu perlu kita ketahui. Nah, ini yang hal-hal yang demikian ini perlu diantisipasi. Oleh sebab itu karakter kita keindonesiaan itu adalah sebetulnya adalah di musyawarah kita. Musyawarah inilah akan mengeluarkan kita dari hal-hal yang tidak kita diinginkan. Baik, kita perhatikan. Tadi sudah Bapak sampaikan tadi, karena kita ini Bapak backgroundnya mapal Quran hadis, jadi ukhuwah watoniyah ya banyak Al-Quran ya.
Ukhuwah watoniyah itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan itu. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 65 itu sangat jelas. Ada di situ perintah ukhuwah watoniyahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala adin aqahu. Ya kan? Hudan qala ya qaumi budu. Itu sangat jelas sekali ya kan. Artinya apa? Perhatikanlah ya kan kepada kaum Ad, kaum Hud ya kan. Sebagaimana yang kita ketahui bagaimana kaum mereka itu dan kaum Ad itu hancurnya bagaimana. Ini kita melihat secara replikasi Al-Quran sangat jelas. Kemudian penafsiran dalam Al-Quran bahwa tanah air adanya ukhuwah persaudaraan itu adalah letaknya di watonnya, yaitu persaudaraan sebangsa. Jadi walaupun beda agama, ya kan, tidak apa-apa. Apakah kita dilarang bergaul dengan orang non-Muslim? Al-Quran tidak menganjurkan demikian. Al-Quran menganjurkan silakan kalian bergaul dengan orang Muslim, silakan. Karena apa? Membagi sebuah pengalaman, membagi pengetahuan itu dianjurkan siapapun orangnya. Nah, yang tidak boleh di dalam konsep Islam itu adalah kita memberikan akidah kita. Itu yang tidak dibenarkan. Jadi kalau selama itu adalah memang hubungannya memang itu adalah sebagai apa? Untuk kemajuan bersama walaupun beda agama, tidak akan di dalam agama. Malah di dalam Al-Quran dianjurkan. Negara-negara maju itu, ya, negara-negara maju itu, kenapa jadi muncul sangat drastis hebatnya namanya? Karena pergaulan komunikasinya dengan orang-orang non-Muslim itu sangat diterapkannya. Nah, jadi jangan sampai berpikiran Islam itu menjauhkan dari pergaulan. Tidak, ya. Malah Islam itu mendorong kita bergaul, berkomunikasi, berbagi pengetahuan. Ya. Jangan sampai Islam itu dipandang mau wirid ya. Ya kan? Membaca manaqib ya. Seperti itu. Karena di dalam Islam itu ada namanya ibadah mahdah dan ada ibadah ghairah. Nah, ibadah muhadah itu bagaimana? Sholat 5 waktu itu jangan ditinggalkan. Itu kewajiban kita. Zakat, puasa, haji, ya kan? Itu jangan ditinggalkan. Itu memang konsep Islam yang disusun di dalam kajian di pintu. Ada yang namanya ghairah mahdah. Ghairah mahdah ini sifatnya bukan sholat 5 waktu, ya kan? Bukan berzakat, bukan berhaji, tetapi dia hubungannya langsung esensial secara sosial. Ini yang banyak kita memahami agama itu terlalu sempurna. Jadi kalau memandang kata orang Islam itu kafah, harus begitu caranya. Maka oleh sebab itu di Matsama ini madrasah aliyah Madua Banjar, ya, karakter keindonesiaannya itu harus muncul secara lebih toleran kepada yang lain. Jangan sampai ini orang ini apa kadang-kadang begini ya, kadang gini, sesama Islam sendiri aja perang dia. Contoh yang sederhana apa contohkan? Ini pekunut, ini pekunut. Diasingkan yang kada pekunut ini. Kan sembahyang di musola sana aja. Tidak usah sembahyang sini ada pekunut. Nah, ini satu interaksi sosial yang ada bagus. Sama-sama Muslim. Sama-sama Muslim. Yang kada pakai kunut terasing dia. Iyalah, diasingkan. Kamu sholat di sana aja karena kamu bukan masuk golongannya pekunut. Itu paling bahaya seperti itu ya kan. Nah, padahal Islam bukan seperti itu. Islam itu kafah sempurna, bisa melakukan apapun ya kan. Nah, tetapi asal dari konteks tadi ya kan, akidah kita tetap kita jaga. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang Muslim sehingga akidah kita bergandaikan. Ya. Bapak tahun 2007 itu ya kan berada di apa
di daerah landasan komplek Citra yang Kasar. Kemudian di sebelahnya itu sebelum Bandara Internasional itu ada namanya gereja ya. Ada gereja. Nah, pendetanya itu satu komplek dengan Bapak. Satu komplek dengan Bapak. Pendetanya itu satu komplek dengan Bapak. Waktu itu ada acara haulan. Acara haulan. Haulan 100 hari. Ibunya dari dia komplek. Pendeta ini datang pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, datang dia duduk bersama mendengarkan sampai habis acara itu. Baca yasinnya, tahlilnya sampai maulid atau cuma satu dia minta, jangan diberikan makanan. Kami tanya, kenapa? Karena makanan saya babi. Kalau kena piring, kena gelas, kena sini. Jadi saya minta air mineral. Pendeta ini, ya, terjadi di tempat kita ini tahun 2006 itu, waktu Bapak masih berada di tempat tinggal Bapak di Citra yang Kasar ada situ. Ada masih sekarang. Nah, dia menunjukkan contoh kepada orang Muslim. Nah, kebetulan mereka mengadakan di rumahnya hajatan, kalau bahasa orang Muslim namanya Natal. Dia mengundang orang komplek itu, orang Muslim diundang. Nah, tetapi dia tidak menyediakan makanan. Dipanggilnya bakso, gerobak. Diletakkannya di pos komplek itu. Silakan bagian yang Muslim makan, bukan makan itu. Artinya apa? Tidak membenturkan antara keberadaan agamanya dengan agama ini. Disinilah sangat bagus di dalam konteks, di dalam kita bertoleransi, ya kan, di dalam wakonia. Beda suku, beda agama, beda ras, tetapi dalam tujuannya adalah kita sama-sama. Tapi dalam akidah kita harus ingat, tidak boleh ayyuhal kafirun, ya kan, agamamu, agama. Itu konsep kita. Silakan aja. Jadi jangan sampai dipasang bodohnya malah kawin dengan orang Muslim. Kita aja ngalih ya Pak. Cuma kalau kita bisa, tidak apa-apa sebenarnya itu. Nah ini perlu kita membuka wawasan kita ke depan. Artinya apa yang kita lakukan sekarang di hadapan kita itu adalah sangat banyak. Apalagi sekarang zamannya ya Pak, kita tidak bisa menutup dengan keadaan media sosial yang luar biasa. Kalau kita misalnya tidak meminimalisir, mengambil efek dari media itu yang positifnya, dan kita mengasingkan atau mengambilnya, maka hal demikian tidak bisa kita beradaptasi dengan hal-hal demikian. Nah itu di dalam Quran sudah dijelaskan tentang ukhuwah wathoniyah. Di dalam hadis, di slide Bapak juga ada itu, ya kan? Kenapa Bapak jadi mengambil piagam Madinah, hadis Rasulullah? Ya. Kalau Bapak lari ke SKI, sejarah kebudayaan Islam, Rasulullah SAW itu dilahirkan di daerah suku Quraisy yang terbesar. Nah, di dalam suku Quraisy itu banyak bermacam-macam suku. Rasulullah, kalau kita lihat di Muhajirin dan Ansor, itu adalah suku yang memang sudah Islamnya sudah kuat. Ada suku-suku Quraisy yang kecil-kecil ini. Ada suku Zau, ada suku apa namanya itu ya kan, terbagi di suku Quraisy ini. Nah, ini kalau tidak bisa, bahaya, akan memicu perperangan antar suku. Rasulullah muncul di situ, mengadopsi seluruh apa yang dikehendaki para suku. Ya. Dibuatlah sebuah piagam Madinah. Maka hadirlah hadis itu sebagai memperkuat daripada Quran surah Al-Araf ayat 65 tadi, yaitu mengenai piagam Madinah. Coba diperhatikan wilayah itu ada piagam Madinah itu menetapkan adanya kebebasan beragama. Maksudnya bukan berarti orang Islam
minggu ini ke gereja, kemudian orang bukan seperti itu kebiasaan beragama itu. Agama mereka melaksanakan ibadah, silahkan, kita jangan mengganggu. Kita pun melaksanakan ibadah kita, mereka pun tidak mengganggu. Itu maksud kebebasan beragama. Silahkan, kita jangan memperolok mereka, karena itu agama dan kepercayaan mereka. Silahkan, buat apa kita mengganggu? Oh, itu Tuhannya, tidak perlu disebut, perlu dikatai, ya kan? Itu namanya kebebasan beragama. Bukan berarti kebebasan beragama hari Minggu ini seluruh orang non-muslim ke masjid, minggu depannya ke gereja, bukan seperti itu, ya kan? Tetapi kebebasan beragama, silahkan dia beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu. Itu juga, dan itu adalah bagian daripada Rasulullah di piagam Madinah itu. Ada lagi, kebebasan menyatakan pendapat, silahkan, ya kan? Selama pendapat itu memang memberikan sebuah asumsi yang baik untuk tujuan bangsa, negara, atau komunitas tersebut, silakan untuk kemajuan. Tetapi kalau pendapat itu untuk untuk membuat kekacauan atau apa, pendapat itu tidak perlu diabaikan saja. Jadi silakan berpendapat seperti kalian ini, silakan. Makanya konsep Bapak mengajar seandainya kita tatap muka itu, makanya mungkin yang di kelas 11 yang sudah Bapak ajari kelas Quran hadis kan, bagian apa sih di dalam Al-Bukti, walaupun lewat daring, Bapak kan sering kamu presentasi. Kenapa ada bikin itu? Bapak memberikan kebebasan untuk berpikir terhadap apa yang bahan Bapak berikan tinggi materi itu. Tidak, silakan. Ada yang malu, macam-macam kan? Ada yang kameranya dimatikan, suaranya aja muncul. Bapak tanya kenapa? Belum sanggup lagi Pak ya. Macam-macam. Padahal bukan begitu ya Kak. Bapak memberikan itu adalah supaya ada mental keberanian. Karena di hadapan kalian itu, kalau kalian masuk ke perguruan tinggi, tidak bisa lagi kita diam, itu tidak bisa. Kalau diam itu kita ketinggalan. Kita harus muncul, mengeluarkan pendapat. Apa pendapat kita? Pendapat kita ini sudah bagus nih Pak, bisa di sini. Biar aja dikatakan pada Bapak. Yang penting semua panggil dulu. Daripada ini itu kan. Nah itu maka dari itu ya Kak, konsep Bapak mengajar, makanya mudah-mudahan ya Kak, pandemi ini sudah selesai, kita tatap muka, ya Kak. Insya Allah itu mungkin yang Bapak sampaikan adalah akan pembelajaran kita lebih kepada kalian yang lebih aktif daripada Bapak. Mungkin Bapak memberikan sebenarnya materi ini aja, kalian silakan. Memang seperti itu konsep kita. Nah, karakter keindonesiaan kita tuh harus begitu munculnya. Apalagi di madrasah aliyah. Nah, ya begini ya jadinya. Oleh sebab itu ya Kak, menyatakan pendapat kalau itu merasa kita yang benar, silakan. Ini mungkin kalau di OSIS itu sudah tahu ya Kak. Kalau di OSIS itu berdebat itu sudah biasa ya Kak. Sejak pertama kali ya. Di OSIS. Karena Bapak 2 tahun jadi pembina OSIS di Semarang 4 itu, liku-likunya luar biasa ya. Macam-macam. Karena dari sekian jumlah itu tidak sama pola pikir. Sering berbenturan antara MPK dengan bisnis, ya, tetapi kalau kita carikan masalahnya, maka akan muncul itu akan solusinya. Tapi itu bagus ya Pak. Dan Bapak malah ketujuh yang sampai bertangisnya ada, ya kan? Kekerasannya. Bapak lihat akan aja terus. Kenapa? Supaya ini adalah daya pikirnya, daya tangkap refleksnya itu lebih tajam dalam memahami sesuatu. Nah itulah dari piagam Madinah. Nah ada situ tentang keselamatan harta benda, dijaga. Ini harta non muslim, kita melihat jangan kita manfaatkan, tapi kita jaga. Nah mereka pun harta orang muslim dijaga, mereka sama-sama menjaga, sehingga toleransi di dalam kita beragam ini tidak ada muncul riak-riak yang kita tidak inginkan. Nah ini ada isi piagam Madinah hingga kini masih
sering digunakan orang ya kan. Jadi kalau kita berkiblat kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah ya kan, hal-hal yang demikian tidak akan terjadi ya kan. Karena konsep watonnya itu kalau kita kembali kepada Quran dan hadisnya, maka jalannya akan lebih baik ya kan. Ini bagian daripada kesimpulan isi Piagam Madinah ya Pak, kalian boleh lihat di layar itu ya Pak. Kenapa jadi Bapak tuliskan demikian supaya kalian tahu. Disinilah hadis Rasulullah SAW tentang konsep rohaniahnya di Piagam Madinah ya Pak. Janganlah kamu Yahudi mendengki kaum Muslim, sebaliknya jangan demikian. Apa yang kita garis bawahi di situ, jangan bersambatan berbahasa kita ya Pak. Sama-sama aja ya Pak. Agama ikan, melaksanakan agama ikan sesuai percayanya agama. Jangan bersambatan. Nah, janganlah kaum Yahudi membenci kaum Muslimin, harus demikian ya Pak. Kita inilah kebanyakan gitulah membenci orang, kita kan terus lagi. Bapak pernah di Pelangkaraya lah di Kalteng. Hari Minggu pagi jogging di sekitaran yang besar. Tes jam 8 itu datang perempuan ya kan, paling 18 itu membawa kitab di sini. Pakaiannya mulai dari sini tidak kelihatan, cuma mukanya aja. Pakai kaos kaki perempuannya, pakai jubah, pakai apa semua. Orang Muslim lewat di bundaran Pelangkaraya itu berbaris dua-dua, jumlahnya 50 orang menuju ke tempat peribadatan. Kami orang Muslim terkejut melihat begini dia mau menghadap Tuhannya. Kitab Injilnya itu dipegangnya di sini, berjalan dia, ya kan? Susul perempuannya pakai jubah, pakai jubah. Sekarang kalau kita kembalikan ini kepada kita apa? Tidak tahu. Sementara kita jogging, perempuannya orang Muslim celana pendek. Nah, malu kan kita? Nah, oleh sebab itu, ya kan, kita janganlah kita orang Muslim sesuai dengan konsep Quran dan hadis, kita melihat kepada diri kita. Biarkan mereka. Kita jangan. Nah, kalau ini bisa dipertahankan hal demikian, maka tidak ada pemicu yang bisa muncul antara agama. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin masing-masing merdeka menjalankan agamanya masing-masing. Mengganggu, sudah tadi kita jelaskan. Jika kaum Yahudi diserang musuh dari luar, ini sampai ke sini, ya kan, diserang, dijaga. Sama-sama sebalik demikian. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam ukhuwah. Nah, ini kuncinya. Ini kunci daripada ukhuwah watoniyah yang Bapak sampaikan hari ini adalah sesuai dengan matsama. Nanti dari matsama itu ada Bapak melihat bentuklah dari siswa baru di matsama itu menjadi karakter ke-Indonesiaan. Apa dari ukhuwah watoniyah yang bisa kita ambil? Saling menghormati dan menghargai. Jadi saran Bapak, siswa-siswi 62 Banjar, biarlah mudah-mudahan kita tatap muka pada bilang atau marilah saling menghormati dan saling menghargai. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Kalau memang itu ada, kita buktikan. Kalau bahasa orang namanya tabayun, kumpul musawarah. Jangan sampai hal-hal demikian terjadi yang kita pisai. Apalagi cuma 2 Banjar ya Pak, backgroundnya daerah Istanbul ya Pak, Surabaya ya Pak. Ini jangan sampai hal demikian terjadi ya. Jadi kita jaga ya. Ini diterapkan di lingkungan kalian masing-masing. Lingkungan kalian saling menghormati kepada yang orang tua, apalagi di sini dengan guru-gurunya, jangan sampai tidak membeda.
karena kalian adalah belajar di sini ya kan, kalian akan dikatakan dengan para guru. Jadi hargai dan hormatilah mereka. Itu yang penting dulu yang kalian terapkan di dalam karakter watornya. Kemudian ikut serta dalam gotong royong. Gotong royong ya, di lingkungan kalian ada orang begawi 4 itu ya kan, ada 4 ya, 4 itu bahasa kita tuh didangani ya barang, atau ada juga situ dia kada begawi misalnya ambil kambingnya barang umpat dulu ya, nah dia kada umpat sama sekali masalah. Nah jadi ini yang kita perlu perhatikan ya kan. Nah apalagi di dalam kegiatan di yang 2 ya kan, ada kegiatan gotong royong. Kalau itu memang ada panggilan dari sekolah atau pihak madrasah, segera ya kan, karena ini adalah sekolah kalian. Jadi sama-sama kita. Kemudian menjenguk kerabat yang sedang sakit. Perlu ini. Jadi ada kalau teman ada yang sakit, ya kan, belangi bahasa kita ya kan. Dia harus membawa apa-apa, belangi jalan perhitungan. Kada tahu ya kan, apalagi nanti dibagi kelompoknya ada IPS 1, ada IPS 2, ada IPA ya kan, itu malah bagus lagi. Mes komunikasinya kan menjadilah ada di kelas kalian merasa kita patut kampus. Nah, membantu orang lain yang sedang tertimpa musibah. Nah, mungkin ini di Mandua mungkin bisa sudah diterapkan oleh bagian proses mungkin ya, dengan bantuan sosialnya. Biasanya kan di sekolah itu bila ada musibah sumbangan sukarela biasa itu kan. Ini bagian-bagian daripada kita mengharapkan menunjukkan karakter ukhuwah. Dia menjaga silaturahmi antar tetangga. Nah ini perlu kita perhatikan tidak ukhuwahnya untuk menjaga silaturahmi. Terus meningkatkan ini ya. Apalagi di lingkungan Mandua ya kan, harus ditingkatkan terus silaturahmi ini jangan sampai. Makanya ada yang namanya alumni ya kan. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada untuk kita komunikasinya tetap walaupun mereka sudah berada lagi di Mandua, tetapi silaturahminya tetap ada jalan. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, yang pada dasarnya ukhuwah watoniyah Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Itu tidak bisa dirubah. Jadi NKRI itu harga mati ukhuwah watoniyah ini. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, ras maupun yang lainnya, tetap kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia sambil menjaga keberagaman yang sudah ada. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan. Dan Bapak cukup sekian tentang ukhuwah watoniyah. Salah dan hilafnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.